Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Zulkarnain Aziz. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian Uniqlo. Itu yang pertama adalah latar belakang. Citra image merupakan persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Image yang baik tentang produk akan mengutamakan perusahaan, karena konsumen secara tidak sadar akan merekomendasikan produk kepada orang lain. Sebaliknya, image yang buruk tentang produk akan membuat konsumen menyebarkan informasi buruk tersebut kepada orang lain. Uniqlo Co. Ltd. Kabushiki Gaisha Uniqlo adalah perusahaan Jepang dalam bidang perencanaan produk, produksi, distribusi pakaian kasual. Perusahaan ini membuka toko eceran pakaian kasual dengan merek Uniqlo. Kantor pusat Uniqlo di Sayama, Kota Yamaguchi, Prefektur Yamaguchi. Meskipun demikian, fungsi kantor pusat dipegang oleh kantor Tokyo di Midtown Tower, Akasaka, Minato, Tokyo. Uniqlo Co. Ltd. adalah anak perusahaan dari Fast Retailing. Di Indonesia, Uniqlo telah membuka 27 gerai yang tersebar di kota-kota besar, salah satunya di Jakarta, yang merupakan kota dengan gerai terbanyak dibandingkan kota lainnya. Gerai pertama yang dibuka oleh Uniqlo di wilayah Jakarta Selatan berada di Gandaria City. Nah, yang selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama yaitu citra image, merupakan persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Image yang baik tentang produk akan menguntungkan perusahaan, karena konsumen secara tidak sadar akan merekomendasikan produk kepada orang lain. Sebaliknya, image yang buruk tentang produk akan membuat konsumen menyebarkan informasi buruk tersebut kepada orang lain. Yang kedua ada menurut Friendly Rangkuti 2090. Citra merek brand image adalah persepsi merek yang dihubungkan dengan asosiasi merek yang melekat dalam ingatan konsumen. Beberapa alat pemasaran yang dapat digunakan untuk menciptakan brand image adalah produk itu sendiri, kemasan atau label, nama merek, logo, warna yang digunakan, titik promosi pembelian, pengecer, iklan, dan semua jenis promosi lainnya. Harga pemilik merek, negara asal, bahkan target pasar dan pengguna produk. Di slide selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan kuesioner Google Form, yaitu metode pengumpulan data kuesioner. Yang dibuat dengan pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan menggunakan skala 1 sampai 5 untuk mewakili pendapat dari responden. Dan variabel penelitiannya ada 2 ya, brand image X, keputusan, dan pembelian Y. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik responden. Bisa dilihat dari gambar tersebut bahwasannya diagram hasil dari responden yang telah dikumpulkan yaitu ada 3 ya. Yang pertama ada usia, penghasilan, dan pekerjaan. Nah, di usia yang pertama ada 15 sampai 18 tahun, yaitu mendapatkan posisi sebanyak 17,5% dari 103 responden. Dan yang 19 sampai 22 tahun yaitu 42,7% dari 103 responden. Dan yang umur 23 sampai 26 tahun ada 30,1% dari 103 responden. Dan yang umur 26 sampai 29 tahun ada 7%, dan yang 30 tahun ada 2,3% dari 103 responden. Dan penghasilannya yaitu dari 100.000 hingga 500.000 terdapat 20,4% dari 103 responden, dan 500.000 sampai 1 juta terdapat sebanyak 43,7% dari 103 responden. Dan yang 1 juta sampai 5 juta sebanyak 35,7%
9,9%. Dan yang di atas 5 juta sepertinya tidak ada. Dan pekerjaannya lanjut di karakteristik responden pekerjaan. Yang pertama ada pelajar atau mahasiswa, yaitu menduduki sebanyak 46,6% dari 103 responden. Dan selanjutnya ada karyawan swasta, yaitu sebanyak 29,1% dari 103 responden. Dan pegawai negeri ada 11,7% dari 103 responden, dan pengusaha atau pedagang ada 12,6% dari 103 responden. Dapat disimpulkan bahwasannya dari karakteristik responden ini yang usia paling banyak dominan yaitu 19 sampai 22 tahun, dan yang penghasilannya dari 500.000 sampai 1 juta, dan pekerjaannya yang paling banyak yaitu pelajar atau mahasiswa. Nah, berikut ada hasil olah data yaitu regression statistik. Yang pertama ada multiple R, yaitu hasilnya 0,93855031 dan R square 0,88087678 dan adjusted R square 0,8796855547. Standar error 0,725692595. Observations ada 102. Nah, dari nilai kolerasi kuat yaitu artinya hubungan antara X1 dan Y linear. Dan nilai koefisien determinasi atau X1 mempengaruhi Y sebesar 87%. Hasil dari data analisis tersebut menunjukkan bahwa kolerasi antara variabel X dan Y sangat lemah, yaitu hanya sebesar 9% saja. Hal ini ditunjukkan oleh multiple R yang menunjukkan angka sebesar 0,09. Artinya brand image saat ini tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Ada hal lain yang lebih berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk Uniqlo, seperti mudah dicari di toko kecil atau retail, harganya terjangkau, dan produknya yang sudah dikenal masyarakat. Nah, kesimpulannya dari hasil analisis saya yaitu dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan data survei dari Badan Ekonomi Kreatif Bekraf dan Badan Pusat Statistik BPS, sektor fashion berkontribusi sebanyak 18,5% atau nomor 2 setelah kuliner terhadap total perekonomian nasional tahun 2016. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat menyadari untuk berpenampilan menarik dan stylish dengan mengikuti perkembangan tren fashion yang sedang berkembang. Seiring dengan perkembangan bisnis fashion, maka persaingan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan loyalitas konsumen juga semakin meningkat. Pada dasarnya, konsumen merupakan parameter bagi perusahaan untuk tetap bisa berjalan. Karena konsumen saat ini sudah lebih teliti dalam memilih produk. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, seperti inovasi produk dan harga. Perkembangan perusahaan multinasional di Indonesia dalam bidang fashion sangat erat kaitannya dengan kemajuan teknologi, industri, dan tren fashion itu sendiri. Salah satunya perusahaan fashion terbesar yang berasal dari Jepang, yaitu Uniqlo, yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perencanaan produk, produksi, distribusi pakaian kasual di bawah perusahaan fast retailing Co. Ltd. untuk mendistribusikan produk secara global. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.